Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini mari kita belajar lebih mengenal seorang nabi bandel dalam perjanjian lama yang menolak tugas dari Allah dengan melarikan diri. Dia termasuk salah seorang dari 12 nabi kecil. Kenapa dia disebut nabi kecil? Sederhana, karena bukunya tipis, hanya 4 bab. Namun dia terkenal sebagai nabi yang pernah tinggal dalam perut ikan. Siapa nabi yang kita maksud? Benar sekali. Dia adalah Nabi Yunus. Suatu malam, Yunus mendengar suara Allah untuk pergi ke Niniwe untuk menyerahkan pertobatan karena besar kejahatan di sana. Niniwe adalah kota besar yang merupakan juga ibu kota kerajaan Asyur yang telah mengalahkan Israel. Namun, Yunus bukannya pergi menuruti perintah Allah, dia mengingkarinya dan pergi menjauhi Tuhan. Yunus menolak pergi karena terpengaruh oleh pemikirannya, di mana saat itu bangsa Israel benci sekali kepada bangsa Asyur yang menjadi musuhnya. Sehingga dia malah pergi ke Yafo dan naik kapal menuju Tarsis. Kalau Niniwe ada di timur, sementara Tarsis ada di barat dari kota Yunus. Jadi dia pergi berlawanan arah dari tempat yang diperintahkan Tuhan. Dia pergi menjauhi Tuhan, tetapi Tuhan mengetahuinya. Dan dia menurunkan angin ribut di laut sehingga terjadi badai yang besar, yang membuat kapal yang ditumpanginya terpukul hampir hancur. Awak kapal pun menjadi takut dan masing-masing memanggil Allahnya. Tapi di sini Allah huruf kecil yang artinya dewa-dewanya, ilah-ilahnya. Bayangkan awak kapal yang biasa hidup di laut dan bergaul akrab dengan laut pun sampai ketakutan. Artinya hebat sekali badai tersebut. Tetapi Yunus yang telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan tertidur. Ini sangat ironis. Nabi yang sangat dekat dengan Tuhan dan pasti tahu bahwa tidak ada orang yang bisa lari dari Tuhan. Tapi dia malah melarikan diri dari Tuhan. Namun dia tetap percaya pada Tuhan dan tetap dapat tidur dengan nyenyak. Hingga dikatakan dalam Yunus 1 ayat 6, nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tertidur begitu nyenyak? Bangunlah dan berserulah pada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Kemudian mereka pun membuang undi untuk mengetahui siapa biang keladi masalah ini. Ternyata Yunus yang kena undi, sehingga mereka meminta penjelasan Yunus. Namun setelah mendengarkan penjelasan dari Yunus, mereka malah sangat ketakutan dan bertanya kepada Yunus, apa solusinya? Dan dijawab oleh Yunus dalam Yunus 1 ayat 12. Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Namun anehnya di sini setelah diberitahu jalan keluarnya, mereka bukan melakukan sesuai arahan, malah mendayung sekuat tenaga membawa kapal ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, mana mungkin mereka bisa melawan Tuhan. Sehingga mereka pun berdoa pada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Jangan Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak berdosa. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Lalu mereka pun mencampakkan Yunus ke laut. Dan laut tiba-tiba berhenti mengamuk. Lalu mereka menjadi semakin ketakutan. Dan mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Dan mengikrarkan nazar. Kemudian atas penentuan Tuhan, datanglah ikan besar dan menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Dalam ketakutannya, Yunus bertobat. Dia berdoa pada Tuhan. Dia bersyukur, bermazmur, sehingga atas kehendak Tuhan, ikan memuntahkan Yunus. Kemudian Tuhan memerintahkan Yunus untuk kedua kalinya agar pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesannya. Kemudian Yunus pun memberikan pesan, namun sangat singkat dan sangat sederhana. Seperti dikatakan dalam Yunus 3 ayat 4b. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ternyata orang Niniwe percaya dan mereka bertobat. Mereka berpuasa, mereka mengenakan kain kabung. Bahkan rajanya yang mendengar berita itu pun menunjukkan pertobatannya. Dengan turun dari singgasana, menanggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung, dan duduk di abu. Ketika Allah melihat pertobatan mereka, maka menyesallah Allah dan membatalkan malapetaka yang dirancangnya. Tapi anehnya,
Setelah Yunus berhasil melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan pesan pertobatan, bukannya dia senang, dia malah marah dan berkata, seperti yang dikatakan dalam Yunus 4 ayat 2b. Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Di sini Yunus mencari-cari alasan untuk menyindir Tuhan, seolah-olah dia dulu kabur dan tidak menuruti perintah Tuhan karena sudah tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa dan sanggup melakukan segalanya sendiri dan tidak membutuhkan Yunus. Serta sepertinya Tuhan tidak benar-benar serius ingin menghukum orang Niniwe. Karena Yunus merasa dengan mengatakan segitu saja mereka sudah bertobat. Sepertinya memang Yunus ingin sekali orang Niniwe dihukum. Karena dia merasa orang Asyur sangat pantas dihukum karena telah memusuhi Israel. Jadi dia protes keras kepada Tuhan. Kenapa dia yang disuruh menolong musuh bangsanya? Saya jadi teringat akan pengalaman pribadi saya saat menerima perutusan pelayanan yang tidak sesuai dengan hati saya. Saya cenderung menolak dengan beribu macam alasan. Namun biasanya perutusan tersebut tetap aja ada di depan muka saya. Karena kita memang tidak pernah bisa melarikan diri dari Allah. Kisah Yunus ini, ada banyak yang dapat kita petik dari kisah Yunus ini. Pertama adalah Yunus orang nabi yang dianggap sepemikiran dengan Allah. Dekat dengan Allah, taat pada Allah, dan tahu bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak mungkin menghindar darinya. Namun dia malah nekat, kabur menghindar dari Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih berani nekat menolaknya? 2. Yunus menghindari Allah. Dia lari dari yang harusnya ke Niniwe di timur, dia pergi ke Tarsis di barat. Yunus ingin pergi jauh menghindar dari Allah. Dan telah turun ke tempat ruang kapal yang paling bawah. Artinya Yunus sedang mengalami keterpurukan iman. Namun meski secara sadar dan tidak sadar, Yunus tetap berkata kese. Dia mewartakan Allah. Sehingga orang yang di kapal yang tadinya lari kepada Allahnya yang huruf kecil yang artinya ilah atau dewa-dewa bangsanya, menjadi percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan mereka bertobat karena pewartaan Yunus. 3. Yunus yang tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam telah dirubah oleh Allah. Setelah pengalaman terjepit, hidup tanpa kepastian dan harapan, dan dalam kegelapan dalam perut ikan, telah merubah Yunus menjadi pribadi yang baru, pribadi yang siap melaksanakan perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah pengalaman hidup kita yang sudah dapat membuat hidup kita berubah menjadi pribadi yang baru, yang lebih dekat dengan Allah, lebih mengandalkan Allah? 4. Yunus dari bangsa Israel yang notabene bangsa kecil, disuruh mempertobatkan orang Niniwe atau Asyur yang besar. Yunus selain benci pada Asyur, dia juga menyadari tugasnya yang sangat berat, bahkan hampir mustahil, sehingga dia tidak percaya diri. Namun saat dilakukan, ternyata hanya dengan kata-kata singkat dan sederhana sudah dapat mempertobatkan seluruh negeri. Kita seringkali merasa tidak layak atau tidak berani menjalankan misi yang diberikan pada Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita memberi ukuran pada diri kita sendiri. Kita lupa kalau Tuhan menyuruh kita, pasti sudah mempersiapkannya. Kita hanya perlu taat dan setia melaksanakannya, dan tekun dalam menjalankannya. Selanjutnya, biarkan Tuhan yang bekerja. Dan terakhir, Yunus yang manusia, yang notabene makhluk besar, ternyata dia pun dipertobatkan hanya oleh seekor ular kecil yang dipakai oleh Allah. Artinya, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melakukan apa saja. Kadang kita sudah merasa GR setelah melakukan sesuatu dengan berkata, ini loh saya. Akhir kata, Yunus pun menyadari bahwa Allahnya, Allah kita semua adalah Allah yang universal. Dia Allah semua orang. Sering kita merasa Allah milik kita secara pribadi, sehingga berpikir Allah selalu berada di pihak kita dan akan menghukum orang yang tidak sejalan dengan kita. Demikianlah, semoga perjalanan pengalaman hidup Yunus dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Sehingga pelajaran ini dapat meneguhkan perjuangan hidup kita dalam mengandalkan dan bersandar kepada Allah. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa, setelah nonton video ini, share dan like kepada teman-teman.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.